Ya, baik saudara, dalam video yang singkat ini saya ingin menyoroti salah kaprah dari banyak sekali orang Kristen terhadap tugas apologetika. Kalau mereka melihat orang-orang seperti saya atau orang-orang lain yang mengkritisi pengajaran-pengajaran sesat dari pendeta-pendeta tertentu, mereka kemudian menyerang, mereka menjadi marah dan berkata, MYM itu kerjaannya hanya mengkritik, MYM itu hanya mencari-cari kesalahan orang lain, hanya menyebabkan perpecahan, dan kelakuannya nol besar. Jadi dianggap tugas apologetika yang mengkritisi pengajaran-pengajaran sesat itu sebagai kurang kerjaan dan tidak bermoral. Nah, saudara, ini adalah salah kaprah yang sangat besar sekali. Dan oleh karenanya saya perlu meluruskan dalam video yang singkat ini, saudara. Tugas apologetika itu adalah tugas yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, agar kita siap sedia setiap saat memberikan pertanggungjawaban atas iman yang kita punya terhadap orang-orang lain, saudara. Dan dengan demikian, maka tugas apologetika ini harus dikombinasikan dengan tugas penginjilan dan juga tugas pengajaran firman Tuhan yang benar. Maka saudara, Anda melihat di Alkitab sendiri Tuhan Yesus itu berdebat dengan orang-orang Yahudi yang mempunyai pemahaman yang kacau terhadap Taurat. Mereka justru menolak Mesias yang berdiri di hadapan mereka, saudara. Paulus juga sama, berdebat dengan orang-orang Yahudi, dengan ahli-ahli pikir daripada filsafat Yunani seperti Epikuros dan Stoa. Ya, dan juga misalnya Apolos berdebat, saudara. Jadi tugas apologetika ini untuk menyatakan kebenaran, bahkan bila perlu itu dalam konteks perdebatan, itu adalah tugas yang memang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan, saudara. Jadi, saudara, salah besar kalau dikatakan mengkritisi pengajaran sesat itu adalah tugas yang dicari-cari atau pekerjaan yang sia-sia yang hanya mencari-cari persoalan dan sesuatu yang tidak bermoral. Justru ketika kita melihat pengajaran sesat lalu kita diam, maka kita tidak bermoral. Karena kita membiarkan penyesatan demi penyesatan itu ada dan kita diam saja, saudara. Oh tidak, saudara. Justru hidup suci itu salah satunya adalah bentuknya itu atau implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita berani untuk menyatakan salah kepada yang salah, benar kepada yang benar, sesuai dengan Alkitab kepada yang sesuai dengan Alkitab, dan menyatakan melawan Alkitab kepada yang melawan Alkitab. Dan kita boleh menyatakan yang sesat sebagai sesat, yang bidat sebagai bidat, yang benar sebagai benar. Nah, ini adalah salah satu implementasi daripada hidup suci Kristiani yang sesungguhnya. Jadi saudara yang mempunyai spirit bahwa mari kita damai-damai saja, jangan cari persoalan, jangan cari pertengkaran, jangan cari perpecahan dalam kekristenan, lalu Anda mengira bisa menggabungkan antara ajaran sesat dengan ajaran yang benar, Anda harus bertobat. Anda justru yang hidup tidak beres dan hidup tidak suci, karena Anda senang-senang saja ketika kesesatan merajalela di dalam gereja. Dan ini bukan spirit Tuhan Yesus, bukan spirit para rasul, bukan spirit bapak-bapak gereja, dan juga bukan spirit pengajar-pengajar yang sejati yang Tuhan tempatkan dalam sejarah gereja. Demikian video singkat saya ini, Tuhan memberkati kita sekalian.